Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan jemaat yang ada di rumah. Bersyukur kalau malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah keluarga secara streaming pada malam hari ini. Untuk itu, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, pelayan firman disampaikan oleh Penatua Bapak Thomas Surmengan. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ajakan beribadah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali di dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit untuk kita hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan di dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari Gita Bakti 369 bait 1 dan 2, Tuhan Engkaulah hadir. Jemaat, kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Dan pada malam hari ini, kami menyiapkan waktu kami, hati kami, dan pikiran kami untuk mengambil bagian di dalam ibadah keluarga. Tuhan Yesus, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada Penatua Bapak Thomas Surmengan yang akan membawakan berita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berperkara di dalamnya, sehingga ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Mazmur pujian
dari Mazmur 108 ayat 2 hingga 4 kita akan baca secara silih ganti. Hatiku siap ya Allah, Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyanyi Gita Bakti 369 bait yang ketiga, Tuhan Engkaulah hadir. Di dalam suka duka, Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaanmu, Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di rumah, selamat malam. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Kita persiapkan bacaan kita malam hari ini. Biarkan Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami suka membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu memberikan kami kekuatan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri kita untuk membaca firman Tuhan. Mika 7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangannya dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya,
melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di rumah. Judul bacaan kita malam hari ini adalah doa permintaan, tindakan dan belas kasihan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini adalah perikop yang terakhir dari kitab Mika yang terdiri dari 7 pasal. Mika adalah seorang nabi yang bernubuat pada zaman Nabi Yotam, Ahaz dan Hizkia pada tahun 735 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa Raja Yotam dan Ahaz ini sangat terkenal, mereka jahat di mata Tuhan. Tuhan memakai Nabi Mika untuk 3 periode dalam masa kerajaan yang ada di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-14, bacaan kita malam hari ini yang pertama, Mika meminta agar Tuhan menjadi pemimpin dan gembala atas umatnya. Kebutuhan hadirnya pemimpin yang jujur dan adil diharapkan banyak orang, tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam hidup persekutuan dan keluarga. Nabi Mika memohon agar Tuhan sendiri yang memimpin, menjadi gembala atas umatnya, sebab tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berlaku jujur dan saleh. Ini masih bacaan pagi. Para pejabat bertindak sewenang-wenang dan tidak peduli pada kebenaran. Uang menjadi berkuasa sehingga hukum diputar balikan dengan seenaknya. Ada krisis kepercayaan di mana teman bisa menjadi lawan. Kejahatan akhirnya masuk pula dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada sikap saling menghargai dalam relasi anak dan orang tua atau menantu dengan mertuanya. Kehidupan rumah tangga berada dalam titik kehancuran. Nabi Mika tidak dapat berbuat banyak menghadapi situasi demikian. Nabi Mika hanya berserah diri pada campur tangan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak menolong umatnya. Dalam doanya, Nabi Mika meminta agar Tuhan menjadi gembala atas umat yang telah salah jalan dengan mengikuti berhala-berhala Kanaan dan lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan saat mereka terjepit. Hanya Tuhan yang melepaskan mereka
dari jalan yang menyimpang dan membawa mereka ke tempat yang dikehendakinya. Nabi percaya bahwa umat dapat diselamatkan dari dosa mereka, sama seperti yang dialami bangsa Israel saat mereka dibebaskan dari kuasa Mesir. Tuhan yang menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah dan memelihara umat Israel dengan segala berkat yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop khotbah ini ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, gembala yang baik memelihara fisik. Kita semua tahu bahwa pekerjaan menjadi penggembala adalah pekerjaan yang sangat rendah dan berat. Di dalam keluarga miskin, biasanya anak yang paling kecil yang disuruh menjadi penggembala. Kita bisa melihat contoh seperti Daud. Penggembala seringkali harus bekerja 24 jam penuh tanpa berhenti. Tidak kecuali cuaca baik, buruk, dingin, panas, pagi atau malam hari. Mereka seringkali berpindah-pindah tempat untuk mencari ladang yang berumput dan berair. Siapakah yang mau menjadi gembala? Mika mengatakan, gembalakanlah umatmu dan biarlah mereka makan rumput di Basan dan Gilead. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Basan dan Gilead ini merupakan dataran tinggi yang mempunyai rumput dan air yang cukup, jadi sangat cocok untuk peternakan. Itu bisa kita bandingkan juga kalau di Mesir, ya, kita mengenal tanah Gosen, di mana Yakub pernah tinggal di sana, mengembara di sana sebagai orang asing pada saat kondisi kelaparan yang sangat dahsyat terjadi di Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik tentu tidak akan membiarkan dombanya mati kelaparan. Tuhan mengerti kebutuhan anak-anaknya. Bahkan di dalam Mazmur 23, ini Mazmur yang sering kita dengar ini sering dinyanyikan nih. Allah memberikan janjinya yang begitu indah. Yang pertama, janji pemeliharaan fisik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berlumput hijau. Sebagai anak Tuhan, kita akan diberi kecukupan, bahkan seringkali kelimpahan. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah burung di udara yang tidak bekerja, namun dipelihara Bapamu, apalagi kamu. Kalimat Kristus ini benar-benar cukup membungkam setiap mulut yang suka mengomel, menuntut ini dan itu, tetapi tidak pernah bersyukur. Marilah kita miliki iman yang sederhana dan percayalah perkataannya, niscaya kamu akan dipelihara. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari adalah gembala yang baik memelihara di dalam iman. Hal yang kedua ini jauh lebih penting. Konsep Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang memelihara imanmu, karena tanpa pemeliharaan dan kekuatan iman, pasti kerohanianmu akan rontok oleh godaan dunia, sehingga akhirnya manusia binasa. Dalam Mazmur 23 ayatnya yang ketiga mengatakan,
Ia menuntun aku di jalan yang benar. Orang yang telah diberi anugerah keselamatan akan mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku dan dombaku mengenal aku." Nah, hal yang ketiga yang kita mau pelajari dari perikop bacaan ini adalah gembala yang baik melindungi. Allah yang menyelamatkan pasti melindungi umatnya. Kalau tidak dilindungi, jelas tidak selamat. Selain berat pekerjaan penggembala adalah berbahaya. Ternak sering menghadapi binatang buas dari hutan sekitar Sungai Yordan, yaitu singa dan beruang. Itu bisa kita baca dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-8. Sehingga untuk menghindari kerugian, maka si gembala harus berkelahi dengan cara merebut domba dari mulut singa. Yang keempat adalah gembala yang baik akan memberikan nyawanya. Ini adalah titik yang paling ultimate. Kalau manusia sampai mengorbankan nyawanya, berarti betul-betul dia sangat mengasihi miliknya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang 11, "Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi dombanya." Sedangkan seorang upahan bukan pemilik domba itu, pasti akan lari pada saat bahaya datang. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah penyelamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, hal yang kedua yang mau kita belajar dari firman Tuhan ini adalah Nabi Mika meminta Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Itu di ayatnya yang ke-15. Doa seperti inilah yang perlu kita miliki dan kita praktikkan saat kita berdoa kepada Allah. Doa yang meyakini bahwa Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sampai hari ini mampu melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang luar biasa. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang baik, memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk dimakan 5.000 orang, yang menenangkan gelombang dan ketakutan murid-muridnya yang nyaris tenggelam, yang menyembuhkan orang yang sakit dan membangkitkan orang mati. Saudaraku yang kekasih, percayakah kita akan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup pribadi, rumah tangga kita? Jika kita bukan buka hati yang memberi hidup ini, hidup yang dipimpin Roh Kudus, maka dengan rendah hati kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pergumulan yang kita hadapi hari ini. Nabi Mika meminta Tuhan menjadi gembala bagi umatnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita dan menjadi pemimpin dalam semua rencana dan keputusan kita? Saudaraku, dengan mengakui dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Maka kita mau hidup dalam kasih setia Allah, hidup dalam perjanjian dan kekudusan di hadapannya, hidup yang selalu bergantung sepenuhnya pada rencana dan kehendak Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan dalam susah dan senang, hidup yang selalu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita sampai hari ini dalam kekecewaan dan kehilangan damai sejahtera Tuhan, mari jangan malu, jangan kecil hati, atau katakan saya sudah terlambat. Jangan bilang saya ya tidak bisa berubah, atau hidup saya tidak ada harapan. Saudaraku, selalu tersedia pengampunan Allah, selalu tersedia cinta kasih Yesus, selalu terbuka kesempatan baru untuk melayani Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mari kita bertobat dan memberi diri dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah gembala baik buat hidup kita, buat keluarga kita, buat persekutuan kita. Tuhan Yesus dengan rohnya senantiasa memampukan kita dan melayakkan kita dalam kerja pelayanan di jemaat yang dipercayakan bagi kita masing-masing. Mari bersyukur kepada Allah jika kita digerakkan firman Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik, senantiasa memberkati kita sampai pada akhir zaman. Amin. Sebagai jawaban umat, kita menyanyi dari Kitab Bakti 63 bait 1 dan 2, Firman-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri kekudusan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami menghampiri kekudusan-Mu dengan menaikkan pujian syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami semua
sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, di tengah berbagai macam pergumulan hidup yang kami jalani, kami dapat menyediakan waktu dengan Tuhan dan jemaat-Mu di malam hari ini. Firman sudah kami baca dan renungkan, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, firman itu mendiami kami dan menuntun kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami teringat untuk mendoakan pemerintah dan bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh aparatnya, baik di pusat maupun di daerah, bersama TNI, Polri, DPR, MPR, Tuhan berkati kami semua, dan Tuhan tuntun pemerintah kami, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, di tengah pandemi COVID yang terus bertambah, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Bahkan Tuhan tetap mengizinkan kami bersekutan. Tolong kami Tuhan. Pemerintah yang sedang menjalankan untuk vaksinasi, Tuhan berkati, agar semua bangsa Indonesia ini boleh menikmati vaksin sehingga mereka memperoleh kekebalan dalam tubuh mereka. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa juga buat jemaat-jemaat yang ada di rumah, pergumulan keluarga lepas keluarga, dengan situasi kondisi yang ada, banyak terjadi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, Tuhan, yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan tolong berikan jalan yang terbaik agar mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi Tuhan dengan kasih sayang-Mu datang menjamah mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami mau berdoa juga buat orang-orang tua kami yang lanjut usia, anak yatim piatu, para duda, janda. Tuhan tolong mereka, cukupkan segala keperluan mereka, dan Tuhan menolong mereka agar mereka terus hanya berpengharapan kepada-Mu, agar hidup mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, juga kami mau berdoa juga buat GPB Rene, pendeta jemaat kami, pendeta Ina, ketua sebagai ketua majelis jemaat, dan pendeta jemaat, pendeta Ina, Ana. Tuhan tolong mereka agar sebagai pelayan-pelayan-Mu yang ditempatkan di jemaat kami, mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mau berdoa juga buat para diaken dan penatua, ke-6 unsur Pelkat, BPPJ, PHMJ, komisi-komisi panitia. Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dan Tuhan senantiasa menolong mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, liturgos, pemandu lagu, pemain musik, tim slider. Tuhan tolong agar mereka selalu memberi diri untuk melayani Engkau. Kami juga mau berdoa buat Inforkom GPB, bidang yang dipakai untuk menunjang pelayanan ibadah, baik secara streaming maupun live streaming. Semua peralatan yang dipakai, Tuhan berkati, biar ini semua boleh menjadi pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 76 ayat 12 yang menyatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Tabu gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah lemus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji nama-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami dikenyangkan oleh rohani, oleh firman-Mu ini, sehingga firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Dan kami telah memberikan persembahan kami dari berkat yang kami punya. Mungkin tidak sebanding dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini layak dan pantas di hadapan-Mu, sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan berkatilah setiap tangan yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tanggung jawab sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sumber kehidupan dan berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 462 bait 1, 2, dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.